Halo crypto lover, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas lagi mengenai digital currency, uang digital ya. Atau yang lebih terkenal lagi dengan nama cryptocurrency, lebih keren lagi ya. Kita akan membahas sedikit mengenai isu yang lagi hangat-hangatnya di dunia kripto teman-teman ya, di dunia digital nih, uang digital, yaitu Bitcoin crash atau Bitcoin banned nih yang di Cina ya teman ya. Kita ada di CNBC ya, macamnya ada banyak berita-berita di media digital yang menyatakan bahwa Cina telah memutuskan cryptocurrency nih. Cina menyatakan bahwa cryptocurrency atau uang digital ilegal nih ya. Ini sungguh mengejutkan teman ya, beritanya sungguh mengejutkan karena pada dasarnya di Cina lah supply terbanyak ya untuk uang digital. Penambangan Bitcoin itu kan paling banyak di negeri Cina. Tetapi negeri Cina itu sendiri akhir-akhir ini, beberapa waktu yang lalu ya, mengatakan bahwa cryptocurrency Bitcoin itu ilegal. Mereka memutuskan untuk melarang semua aktivitas buy and sell di market untuk cryptocurrency Bitcoin ini ya. Tetapi mereka silahkan kalau mau stok, kalau menyimpan, kan bingung juga ya. Mereka melarang untuk buy and sell, tapi kalau mau nyimpen silahkan katanya. Gimana ngejualnya nanti ya? Ini merupakan isu-isu yang sungguh menurut saya agak aneh ya. Karena di Cina lah paling banyak untuk farming, untuk para mining ya. Di Cina justru banyak terdapat mining yang Bitcoin yang sangat besar teman ya. Terus supply-nya juga, pemiliknya juga banyak yang dari Cina. Kebanyakan pemilik Bitcoin itu memang dari Cina teman ya. Hampir menguasai 80% pasar global dunia untuk pasar Bitcoin, untuk kepemilikan Bitcoin. Karena memang para miningnya berada di Cina kebanyakan ya. Tetapi kita bisa pahami juga ya, mungkin ini salah satu strategi Cina bahwa sebentar lagi kan Desember nih halving ya. Otomatis dengan adanya halving ini, ketersediaan Bitcoin yang bisa ditambang itu sangat berkurang banyak, hampir setengahnya ya. Mungkin juga menurut opini saya, ini mungkin salah satu strategi Cina untuk memperoleh mungkin keuntungan besar ya. Karena dengan di stopnya perdagangan atau jual beli dengan Bitcoin, tetapi mereka mengizinkan para warganya untuk menyimpan, silahkan kalau mau simpan katanya, tapi untuk jual beli mereka larang, ilegal katanya ya. Ini mungkin salah satu strategi menurut saya ya. Ada dua strategi mungkin, karena mereka menunggu halving sehingga nanti harganya turun drastis nih Bitcoin di awal tahun atau di akhir tahun nih, karena adanya isu Cina ngebanned Bitcoin, ditambah lagi halving, otomatis si Bitcoin akan turun teman drastis ya. Nah, di sanalah para spekulan akan membeli Bitcoin dan akan menjualnya mungkin di setahun kemudian, yang harganya mungkin kita tidak tahu ya, mungkin akan melonjak tinggi. Dan kedua, mungkin juga salah satu strategi Cina untuk memuluskan Pi ini ya teman ya. Kita tahu juga ya bahwa Pi ini kebanyakan hampir 80% si para minernya itu memang di Cina ya, Tiongkok. Mungkin ini salah satu strategi dari Cina atau Tiongkok untuk memuluskan jalannya Pi. Nah, Bitcoin di stop untuk legalitas jual belinya. Nah, Pi nanti setelah mainnet akan membombardir nih ya negeri Cina. Ya mudah-mudahan itu ya harapan saya ya. Jadi negeri Cina ini melakukan strategi membanned jual beli kripto Bitcoin dan memuluskan jalannya Pi network pada saat mainnet nanti. Mudah-mudahan itu strategi yang Cina jalankan. Itu yang kita harapkan semua ya. Tapi memang salah satu pasar global, market terbesar perjualbelian Bitcoin yaitu Binance juga mengatakan perusahaan mereka akan memutuskan hubungan ya di awal tahun. Mungkin mereka tidak memiliki lagi para konsumen dari Cina nih ya. Tapi kita tidak tahu ya kedepannya gimana, apa mungkin ini hanya strategi Cina bisa saya bilang, atau memang akan banned selamanya di Cina nih. Tapi saya sih nggak mungkin ya kalau
di banned selamanya oleh Cina, karena pada dasarnya Cina pun cukup aneh ya, mereka membanned Bitcoin sementara mereka pun mengeluarkan mata uang digital negara mereka sendiri ya, yuan. Itu sudah beredar mata uang digital negara mereka sendiri, bisa dipakai di negara Cina mereka ya. Jadi seolah mereka ingin memuluskan perjalanan koin yang mereka ciptakan, teman ya. Mudah-mudahan salah satunya adalah Pi ya. Dengan istilahnya, kalau istilah dalam main bola tuh mengsliding ya Bitcoin sementara waktu. Nah, sementara mereka akan memuluskan perjalanan koin-koin yang lain ya. Mudah-mudahan itu sesuai dengan harapan kita ya. Dan mudah-mudahan kripto Binance ini di Cina katanya dia tidak akan menerima pengguna baru, user baru dari Cina ya. Karena mungkin percuma ya menerima pengguna baru, user baru di Binance ini kalau tidak bisa transaksi di negara Cina nih. Nah, pemblokiran atau pembannedan untuk cryptocurrency Bitcoin ini sebetulnya ini bukan kali pertama ya oleh Cina dilakukan. Ternyata Cina pun pernah menutup bursa uang mata kripto lokal mereka pada tahun 2017 teman-teman. Tapi akhirnya mereka buka kembali ya, karena melihat peluang digital currency ini atau uang digital ini semakin naik ya, semakin nanjak, semakin banyak usernya. Teman-teman, seiring dengan dibannednya Bitcoin dari negeri Cina ya, memang pasar-pasar global sedikit menurun nih. Jadi si harga Bitcoin ini agak turun nih dikit nih, tapi walaupun tidak terlalu signifikan ya, karena toh si Bitcoin bukan Cina, si Bitcoin bukan negara Cina dan tidak dikuasai oleh negara Cina. Walaupun memang faktanya adalah kebanyakan usernya, pemiliknya adalah orang-orang Cina. Karena kenapa? Karena memang di sanalah pasar transaksi jual beli Bitcoin paling besar di dunia. Para minernya banyak yang dari Cina, banyak di negeri Cina ya. Dan mungkin juga nih salah satu pembannedan dari kripto Bitcoin ini, mungkin Cina pun melihat kerusakan lingkungan yang dihasilkan oleh para para miner di negara Cina yang merusak lingkungan mungkin ya, sehingga kan tersebar luas si negara Cina ini ya. Dia kalau di kita malah seperti Satpol PP-nya gitu ya, membombardir itu pabrik-pabrik atau miner di negeri Cina, dibongkar gitu ya. Mereka segera diusir keluar dari negeri Cina. Nah, kebanyakan para mining besar di Cina itu mereka sudah mempreteli itu, mungkin membongkar dan membawa keluar barang atau teknologi untuk peralatan, untuk teknologi untuk mining mereka memboyongnya keluar Cina ya. Karena memang di Cina itu sudah melarang untuk mining, apalagi katanya biaya untuk mining cost itu, untuk mining Bitcoin di negara Cina sudah melakukan survei, miningnya itu costnya itu hampir mengalahkan biaya cost negara Netherlands ya, Netherlands kalau nggak salah. Jadi mengalahkan satu farm mining di negeri Cina itu mengalahkan konsumsi satu negara nih. Jadi memang Bitcoin ini untuk miningnya sungguh memerlukan energi yang luar biasa ya, yang termasuk juga tidak ramah lingkungan dan boros. Makanya mungkin ini juga salah satu kebijakan Cina untuk sementara waktu menstop untuk mengilegalkan dulu nih pasar jual beli cryptocurrency Bitcoin. Karena mungkin mereka melihat di negara mereka sudah tidak terkontrol ya untuk para miner, untuk mining Bitcoinnya sudah banyak, sehingga mereka mengkhawatirkan kerusakan lingkungan yang akan terjadi lebih lagi di kedepannya. Oke teman, itu sedikit info ya mengenai Bitcoin crash nih. Cina menghebohkan lagi dunia uang digital, dunia digital currency ini dengan membanned salah satu uang kripto terbesar di dunia, yaitu Bitcoin. Kita lihat ke depannya apakah banned ini berlangsung lama atau memang hanya sementara, atau memang sesuai prediksi saya ini hanya strategi Cina untuk memuluskan perjalanan Pi Network misalnya, atau untuk memuluskan perjalanan koin
yang mereka buat sendiri oleh Cina ya. Kita lihat ke depan, beberapa bulan ke depan apa yang akan terjadi. Oke, bagi kalian yang baru mengenal channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa silahkan berkomentar di kolom komentar biar rame. Nanti insya Allah saya akan jawab kalau saya bisa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.